Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis-jenis sihir dan bagaimana cara menghancurkannya. Dalam praktek-praktek sihir atau perdukunan ada beberapa jenis sihir ya. Dalam istilah para ulama yang menuliskan tentang istilah-istilah sihir ini ya, di antara jenis-jenis sihir itu yang pertama, satu, ada yang namanya sihir tafriq. Apa sihir tafriq itu? Sihir tafriq adalah sihir perceraian atau sihir perpisahan, pemutus hubungan. Sihir ini biasanya ditujukan ya kepada pasangan suami istri atau orang-orang yang menjalani kehidupan rumah tangga, antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, antara saudara dengan saudara, antara rekan dengan rekan, antara partner bisnis atau teman bisnis, teman usaha dengan yang lainnya. Nah, biasanya praktek ini dijadikan sebagai sarana untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga seseorang atau bisnis seseorang. Biasanya ciri-ciri sihir tafriq itu diantaranya adalah mudahnya tersulut emosi antara pasangan, ya, antara suami dan istri, mudah ribut bertengkar dalam masalah sepele, sangat sensitif. Suami melihat istrinya tidak nyaman, istri melihat suaminya ya tidak nyaman, padahal kondisi sebelum-sebelumnya normal. Tiba-tiba ketika sihir ini telah masuk atau telah mempengaruhi dalam sebuah rumah tangga, maka dia akan mempengaruhi pikiran, ya, hati jiwa seseorang yang lemah. Nah, terjadilah keributan-keributan sampai muncullah ucapan-ucapan ya perceraian atau bahkan sampai tindakan-tindakan kekerasan ya dari antara pasangan ini atau antara saudara atau antara teman-teman ya dalam hubungan bisnis. Kalau dalam hubungan bisnis, sihir tafriq ini biasanya adalah memutuskan akad secara sepihak. Biasanya ketika seseorang yang terkena, maka dia akan mengadu domba dengan cara mengirimkan sihir agar transaksi bisnis dalam satu usaha yang akan dijalani selalu gagal. Nah, ini kita wajib waspadai. Ciri-cirinya ya, diantaranya sering was-was, cemas, gelisah, takut berlebihan, fobia, suka mimpi buruk, emosi tidak terkendali, suka linglung, was-was ya. Kemudian ucapan-ucapan kita seolah-olah kita tidak merasa diri kita, ada split personality, kepribadian ganda. Nah, ini kalau ada ciri-ciri ini kita wajib waspada, termasuk sering sakit yang berpindah-pindah pada bagian tubuh kita. Oke, itu yang pertama, sihir tafriq. Yang kedua, sihir marid. Sihir marid adalah sihir sakit, yang mana menyebabkan seseorang yang terkena sihir santet ini maka sering sakit pada tubuhnya atau salah satu organ-organ tubuhnya. Sebagai contoh, yang kena target jantungnya, ketika dia diagnosa di dokter, bagian jantung ini tidak ada masalah. Atau bagian perut, ketika dianalisa di dunia kedokteran tidak ada masalah. Periksa darah, periksa urin dan sebagainya, tak ada masalah. Nah, tetapi dia merasakan sakit bagian jantung, atau bagian perut, atau bagian kepala, atau sakit yang berpindah-pindah. Nah, sihir marid ini targetnya adalah bagaimana orang yang terkena target sihir ini akan mengalami sakit yang tak terlihat atau sakit perlahan-lahan. Dan biasanya si dukun atau orang-orang yang menyuruh tukang-tukang sihir ini menginginkan ya menyiksa orang-orang yang terkena sihir ini agar terus-menerus merasakan sakit sehingga aktivitas tidak normal. Ya, kegiatan-kegiatannya jadi terhambat atau bahkan sama sekali berhenti. Nah, oke, sihir marid ya. Ciri-ciri sihir marid tadi, sakit yang berpindah-pindah, sering was-was, cemas gelisah, sering melihat penampakan, sering mimpi buruk, dikejar hewan buas, ya, atau ketindihan makhluk, ya, makhluk yang menyeramkan, dikejar-kejar makhluk yang menyeramkan, sering jatuh dari tempat yang tinggi, atau sering merasakan hawa energi yang tidak nyaman. Nah ini, was-was, ya, bahkan tiba-tiba drop out, ya, down, malas beraktivitas, malas ibadah. Kemudian malas melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan yang positif.
Oke, yang ketiga, sihir pengendali pikiran atau yang biasa dikenal dengan sihir khumul. Sihir khumul ini adalah membuat target seseorang itu jadi depresi atau bahkan gila. Sehingga apa? Orang yang terkena sihir khumul, maka pikirannya akan dikendalikan. Jiwanya akan dikendalikan dari jarak. Sukmanya akan dikendalikan atau bahkan bisa ditarik. Ditarik dalam arti dikendalikan oleh syaitan, ya. Akan selalu dibisik-bisikkan dengan bisikan-bisikan keburukan. Sehingga orang yang terkena sihir khumul ini akan sering tadi depresi, lupa diri, lupa rumahnya, lupa keluarga, lupa dirinya sendiri. Jarang mandi, ya. Kemudian malas makan, sering was-was, gelisah, takut, fobia, susah tidur. Kemudian sering sakit bagian pundak berat, ya, kepala sakit, sering merasakan sakit yang luar biasa pada area kepala, padahal ketika dia sudah minum obat tidak ada masalah, ya. Di scan, di ronsen, di tes urin atau tes darah tidak ada masalah pada penyakitnya, bukan penyakit medis. Nah, tetapi apa? Dia merasakan sakit yang sangat pada kepalanya. Oke? Nah, sihir khumul ini sangat berbahaya, dalam arti berbahaya di sini karena dia akan merusak saraf, merusak sistem-sistem sel yang ada di kepala kita, sehingga apa? Orang ini bisa jadi gila. Orang ini bisa jadi lupa. Nah, bahkan tak sedikit orang yang kita saksikan, orang yang terkena sumun ini ya jadi gila. Nah, gila ini tidak semuanya faktor-faktor karena problem psikis atau problem-problem kesehatan medis, tetapi bisa jadi faktor tadi adanya sihir khumul yang ada di area kepala, sarafnya, sehingga yang mengendalikan jiwanya, mengendalikan sistem sarafnya, mengendalikan dirinya adalah syaitan dari kalangan jin fasik dan kafir. Nah, jadi ini ya. Selanjutnya, sihir penghalang jodoh dan rezeki. Ini pun sama. Cara kerjanya adalah membuat orang yang target sihir penghalang ini auranya tertutupi. Aura tertutupi maksudnya apa? Wajahnya nampak beraura negatif. Dikirimkanlah sihir atau jin yang memang mempengaruhi wajahnya, ya biasanya ini jin yang tua, ya, yang sangat-sangat tua dan menyeramkan, sehingga walaupun dia tampan, walaupun dia cantik, maka orang menyaksikannya seperti seolah-olah tua. Orang yang melihatnya dia akan tidak nyaman, merasa seram, padahal tadinya ya dia seorang yang sangat tampan atau sangat cantik atau bahkan menarik, ya. Namun apa? Karena adanya sihir penghalang, ya, entah dia punya masalah dengan orang, ya, masa lalu dia pernah berhubungan atau menyakiti atau dianggap menyakiti atau dianggap menolak cinta seseorang atau menolak lamaran seseorang, sehingga apa? Orang yang dikirimkan yang mengirimkan ini sakit hati, dikirimkanlah sihir penghalang gitu, sehingga dia tidak akan nikah. Nah, ini ya, aura negatif. Cirinya diantaranya sering was-was, cemas, gelisah, takut berlebihan, wajah terlihat menyeramkan. Pada saat kita orang bercermin itu nampak sebagai sangat-sangat tua, padahal usia masih muda, ya. Kalau dia perempuan seperti nenek-nenek tua, kalau dia laki-laki seperti kakek-kakek tua. Dan wajah ketika orang mandang pun tak nyaman, sehingga apa? Ketika dia berdekatan dengan orang yang akan dilamar atau orang yang akan mencintainya atau membangun rumah tangga, nah, ketika dia mau orang yang dia inginkan nolak, atau sebaliknya ketika orang menginginkan dirinya dia menolak. Jadi seolah-olah ada bisikan-bisikan untuk selalu menghalang-halangi, jangan sampai dia terhalangi, jangan sampai dia ini menikah atau berumah tangga. Ataupun dalam persoalan rezekinya sebenarnya bukan ditahan, tetapi rezekinya ini selalu tertutup, ya, dengan adanya godaan-godaan, bisikan-bisikan kepada dirinya, sehingga dia dalam usaha, dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, ya, selalu gagal. Selalu gagalnya ini bukan karena faktor-faktor teknis atau human error ataupun faktor-faktor ketidakmampuan atau ketidakahlian, tetapi memang karena jin ini membuat goyah, goncang jiwa, raga, pikiran, tangan, kakinya, seluruh tubuhnya, sehingga apa? Dia selalu mengalami kesalahan-kesalahan, ya, kesalahan yang dia sendiri tidak menyangka dia berbuat salah dalam hal pekerjaan, dalam hal bisnis, dalam mengambil keputusan, dalam hal menetapkan satu prinsip atau suatu hal yang harus memang mereka harus kerjakan, sehingga apa? Pekerjaan yang seharusnya target sekian, waktu sekian, dengan tingkat keberhasilan sekian, gagal. Karena apa?
Syaitan mengendalikan jiwanya, mengendalikan tangannya, mengendalikan ya pikirannya. Sehingga apa? Upaya-upaya yang selalu diupayakan, yang selalu diikhtiarkan itu menjadi gagal. Maka disitulah namanya terhalang ini bukan rezeki. Tidak ada manusia yang terhalang rezekinya. Allah yang menjamin. Tetapi karena faktor gangguan jin atau sihir tadilah, dia mempengaruhi seseorang untuk selalu gagal ya. Untuk selalu gagal. Untuk selalu menemui jalan buntu di dalam ketika dia berikhtiar atau mencari rezeki. Oke. Termasuk dalam hal usahanya, tokonya, warungnya atau kedainya ya atau kantornya. Nah, maka di situ mereka selalu berupaya agar tidak terjadi adanya keberhasilan dalam usahanya dengan berbagai upaya, tergantung si dukun dan orang-orang yang menyuruhnya nih seberapa kuat mereka mempersembahkan persembahan kepada setan atau seberapa kuat dia membayar dukun tukang sihir ini agar sihir ini terus dilancarkan kepada orang-orang yang memang mereka inginkan terkena sihir penghalang tadi, penghalang jodoh dan rezeki. Saudara-saudara sekalian, ciri-cirinya sudah saya sebutkan tadi ya. Pada umumnya hampir sama ya. Sering was-was, cemas, gelisah, takut berlebihan, badan berat, pundak, kepala pusing, perut sering sakit, dada sesak, kemudian sering melihat penampakan ya makhluk astral, makhluk gaib dari kalangan jin. Kemudian di tempat usahanya, kalau itu tempat usahanya sering dia merasakan keanehan-keanehan ya. Banyaknya binatang-binatang seperti lalat, kelabang, kalajengking yang tiba-tiba muncul. Makanan basi ataupun apa yang mereka usahakan selalu rusak, selalu gagal dan sebagainya. Orang-orang yang akan bertransaksi selalu menghindar dan lain sebagainya tanpa ada alasan yang jelas. Oke. Selanjutnya adalah sihir pendarahan. Sihir pendarahan atau sihir di mana seseorang, khususnya bagi wanita ya, akan dibuat terus-menerus sering mengalami pendarahan-pendarahan yang bukan haid ya, selain haid. Kalau dia sudah berumah tangga, ketika dia memiliki atau calon anak, maka anak yang akan dihasilkan janinnya ini akan dimakan, akan rusak, akan keguguran dan sebagainya. Inilah faktor banyak di antara pasangan suami istri ketika menginginkan anak keturunan, ketika istrinya terkena sihir pendarahan ini, maka sering ada keguguran. Nah, ini faktor sihir tadi. Ya, entah itu lewat makanan, minuman, atau entah itu dikirimkan lewat media-media buhul sihir atau media-media yang lainnya. Oke. Nah, sehingga apa? Orang yang terkena sihir pendarahan ini, khususnya bagi kalangan wanita, akan selalu mengalami tadi keanehan-keanehan, khususnya sering mengeluarkan darah ya, darah dari organ vitalnya. Nah, ciri-cirinya sama, sering was-was, cemas, gelisah, takut berlebihan, sering mengalami hal-hal yang buruk lainnya. Ya, mimpi buruk, merasa dikejar-kejar makhluk yang menyeramkan dan sebagainya. Oke. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, yang ke-6 adalah sihir atau yang sifatnya mengganggu aktivitas pikiran kita. Nah, atau satorare ya, kalau dalam istilah Jepang itu sihir satorare, pengendali pikiran. Sihir pengendali pikiran ini adalah menginginkan agar orang-orang yang terkena sihir ini dia bisa terbaca ya, terbaca jiwanya, terbaca pikiran oleh orang-orang di sekelilingnya. Nah, ini ada pastian ini, ada jamaah pernah ini kita lakukan tafsir ruqyah di mana dia terkena sihir satorare ini atau sihir pengendali pikiran. Di mana ketika dia berpikir, ketika dia di dalam hatinya ada ungkapan-ungkapan itu didengarkan oleh orang-orang di sekelilingnya, sehingga dia dibully, dia dihina, dicaci maki ya, dan dia merasa dirinya diserang oleh orang-orang di sekelilingnya, padahal itu adalah perasaan-perasaan hati saja ya, perasaan-perasaan yang memang dibisikkan oleh syaitan. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana cara menghancurkan sihir santet peluh tenung ketika sudah merasuk di dalam diri seseorang atau keluarganya atau rumahnya atau tempat usahanya? Maka jangan pernah takut. Di sini saya menjelaskan jenis-jenis sihir, jenis-jenis santet agar apa? Yang pertama, kita harus selalu pasrah kepada Allah. Harus yakin kepada kekuatan Allah bahwa la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Oke? Bahwa sesungguhnya syaitan dan bala tentaranya dari kalangan dukun dan tukang sihir itu memiliki tipu daya yang lemah. Inna kaida syaitan kana dhaifa. Inna kaida syaitan kana dhaifa. Sesungguhnya inna kaida syaitan kana dhaifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah.
lemah dalam hal di hadapan Allah. Maka cara yang pertama, lakukanlah terapi ruqyah mandiri. Oke? Ruqyah mandiri dengan cara apa? Dengan cara melakukan teknik-teknik yang sudah saya sampaikan di video-video kami di channel Quranic Terapi, lewat teknik tusukan, lewat teknik tepukan, lewat teknik usapan. Dengan cara apa? Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi masing-masing 7 kali. Lakukanlah teknik ini. Ya, sebelum mulai ucapkan syahadat, sholawat, istighfar, hauqalah, hasbunallah. Lalu kemudian saudara minta izin dan ridha Allah agar segala jin, segala sihir, santet dan sejenisnya yang ada di badan kita, yang ada di sekitar rumah kita dihancurkan oleh Allah. Lakukanlah 3 teknik tadi. Ya, seraya membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, ayat kursi. Bagi yang menghafalkan, lakukan teknik ini. Kemudian teknik tepukan. Lalu teknik usapan. Buang, lepaskan. Di bagian tubuh mana kita yang sakit, lakukan teknik tadi. Lalu seraya berniat, ya Allah hancurkan segala sihir dengan wasilah tangan hamba ini. Berikanlah kekuatan, ya, seolah-olah senjata yang tajam dan panas yang akan menghancurkan segala sihir, santet dan segala buhul-buhulnya yang ada dalam badan hamba. Lakukan teknik ini. Terus ulangi. Yang sering sakit kepalanya, pegang kepalanya. Sering sakit perutnya. Nah, lakukan di perutnya, ya, 3 teknik tadi. Atau pundaknya, lakukan teknik tadi, ya. Saudara-saudara sekalian, itu teknik yang pertama. Yang kedua, bikinlah air ruqyah. Buatlah air-air yang sudah didoakan. Tidak harus kita mengandalkan ruqyah. Saudaraku di rumah silahkan buat sendiri. Ya, air yang diminum, campur madu kalau ada madu, campur air daun bidara kalau ada daun bidara yang diremas. 7 helai. Baca Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, ayat kursi 11 kali masing-masing. Setiap 1 kali baca tiupkan. Lalu niat, ya Allah hancurkan segala jin sihir, segala santet di dalam badanku dengan wasilah air ini dan ayat-ayat ini. Silakan berdoa menurut bahasa masing-masing, menurut wilayah atau negaranya masing-masing. Lalu minum. Nah, kemudian silakan lakukan reaksi tadi, terapi tadi, ya. Setelah minum lakukan. Yang ketiga, lakukan terapi air ruqyah mandi. Ambillah daun bidara sebanyak 21 helai, diremas-remas, masukkan ke dalam wadah air untuk kita buat mandi. Oke, seperti biasa baca Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, ditambah dengan ayat kursi masing-masing 11 kali, tiupkan, lalu niat dan doa minta kepada Allah agar segala energi negatif, aura negatif, segala jin-jin zalimi fasik dihancurkan di badan kita. Nah, insyaallah taala segala jin ini akan hilang, ya, apabila kita rutin dan selalu berdoa memohon pertolongan Allah. Dan yang terakhir adalah lakukan terapi ruqyah rumah atau tempat usaha. Dengan cara apa? Dengan cara tadi sama. Siapkan air sebaskom, baca Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, ayat kursi, Al-Fatihah masing-masing 11 kali, tiupkan, lalu niat berdoa kepada Allah, mohon izin ridha Allah agar segala sihir jin, buhul-buhulnya dihancurkan yang ada di rumah hamba, di tempat usaha hamba. Lalu percikan di sekeliling rumahnya, di sekeliling tempat usahanya, di seluruh sudut-sudut, ya, rumahnya, sudut-sudut tempat usahanya, dan tempat yang biasa kita lalui. Insya Allah akan ada reaksi yang dirasakan, mual, muntah, ataupun reaksi-reaksi yang lainnya. Akan ada bau hangus, bau gosong, kabel terbakar, ban terbakar, atau daging seperti hangus, dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir ketika ada hal-hal demikian. Insya Allah apabila kita rutin melakukan terapi-terapi ini, maka akan hancurlah, musnahlah segala jin, sihir, dan buhul-buhulnya. Oke? Demikianlah tips-tips saya, ya, mengenal sihir dan bagaimana cara menghancurkannya dengan izin Allah. Demikian, share video ini bagikan pada saudara-saudara kita yang lainnya di grup-grup WhatsApp, Facebook, dan media-media sosial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.